Di sini kembali lagi di channel saya, Zar Yourself ya guys ya. Nah, perkenalkan, nama saya Nazar Maulana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang subnetting dan IP address. Oke, kita langsung aja. Nah, tujuan kita belajar IP dan subnetting ini agar kita dapat mengetahui apa itu subnetting dan IP address, cara menghitungnya, dan agar dapat kita pintar atau jago dalam menghitungnya. Oke. Nah, apa sih subnetting itu? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP class. IP IP address ada kelas A, kelas B, dan kelas C yang sudah diatur. Nah, biasanya kalau untuk pemula itu atau jaringan yang lebih kecil biasanya itu pakai IP class C. Oke, lanjut. IP address. IP address itu apa sih? IP address adalah identitas untuk sebuah komputer dalam suatu jaringan internet. Oleh karena itu, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya sendiri. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang kita gunakan. Oke, next lagi. Nah, jenis IP address itu dibagi 4, yaitu IP private, IP publik, IP dinamis, dan IP statis. Oke, yang pertama tuh IP private. IP private bersifat lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Range alamat IP private terdiri dari 3 blok, yaitu untuk kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Untuk kelas B yaitu 172.16.0.0 sampai 172.16.255.255. Untuk kelas C yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.125.255. Nah, langsung IP public. IP public adalah alamat IP dapat diakses oleh setiap perangkat yang terhubung ke internet tanpa batasan apapun. Nah, contoh IP-nya tuh 36.153.137 atau .60. Nah, pokoknya kalau IP public itu kebalikan dari IP private. Jadi kalau misalkan IP kelas A tuh 10.0.0.0 sampai 10.255.255. Nah, kalau selain ini berarti itu merupakan IP public gitu. Nih, yang kedua yaitu 172.16.0.0 sampai 172.16.255.255 kan private. Nah, selain 172 berarti termasuk ke dalam, nah betul, IP public. Misalkan 172 ini jadi 171 atau 173. Nah, berarti itu udah bukan lagi IP private tetapi IP public. Nah, kayak gitu. Kelas C juga sama, 192-nya 192.168.0.0 sampai 192.25.255.255. Nah, kalau selain dari 192 misalkan 191, 190 berarti bukan IP private. Nah, berarti itu IP public gitu aja. Lalu yang ketiga ada IP dinamis. Apa sih IP dinamis itu? Alamat IP dinamis adalah pengenal numerik yang ditetapkan ke suatu host, server, PC, laptop, perangkat seluler, dan lain-lain oleh layanan DHCP. Bang, DHCP itu apa sih, Bang? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol untuk memungkinkan komunikasi jaringan. Yang keempat yaitu IP statis. IP address statis adalah pemberian alamat IP pada perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer secara manual. Jadi IP dinamis itu secara otomatis ya oleh si DHCP-nya. Kalau di IP statis itu masukin satu-satu kayak gitu. Next. Nah, versi IP juga dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 sama IPv6. Nah, ini IPv6, ini IPv4. IPv4 adalah alamat IP versi keempat dari protokol internet. Ini adalah salah satu protokol inti dari metode internet working berbasis standar di internet dan jaringan paket switched lainnya.
IPv4 juga dapat dibagi 3 kelas alamat IPv4. Nah, IPv4A memiliki 8 bit prefix jaringan. Oke. IPv4 kelas B alamat IP-nya kelas B yaitu memiliki 16 bit prefix jaringan. Untuk IPv4 kelas C, alamat IPv4-nya kelas memiliki 24 bit prefix jaringan. Oke, kita next lagi. Nah, ini IPv6. IPv6 adalah protokol internet versi ke-6 ya. Adalah serangkaian protokol standar untuk lapisan jaringan internet. IPv6 dirancang untuk menyelesaikan banyak masalah versi switch protokol internet saat ini dikenal sebagai IPv4 tentang penipisan alamat, keamanan, configuration, otomatis, ekstensibilitas, dan sebagainya. Contoh dari alamat IPv4 banyak sekali guys tuh. Kalian bisa lihat sendiri. 2001 sama dengan 0, DB8 sama dengan 85A3 sama dengan 0000 sama dengan 0000 sama dengan 8A2E sama dengan 0370 sama dengan 7334. Oke guys, jadi IPv6 tuh lebih banyak dan lebih rumit gitu. Nah, jadi ini tuh agar IP dari V4-nya itu gak gampang gak habis gitu, jadi tetap ada gak kayak gitu. Jadi ditemukanlah solusi IPv6 ini. Nah, untuk contoh soal saya kali ini membagikannya yang untuk masih gampang aja ya, untuk yaitu kelas C. IP-nya 192.168.3.0/27. Nah, untuk yang garis miring itu yaitu /27. Nah, jawab dulu ya. Kalian masukkan dulu ke bilangan biner yaitu 27 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dibagi satu hostnya itu 8. Nah, kayak gitu. 1 2 3 4 3 6 7 8 8 8. Nah, ini kan udah 24 tambahin lagi 27 24 25 26 27. Bang, itu 255 dari mana sih? 255 itu adalah dari bilangan hasil semua ini guys, 111 ini. Nah, kayak gitu. Kalau 3 berarti 224. Nah, kayak gitu guys. Langsung lanjut aja. Nah, pertama-tama kalian cari yaitu subnetnya. Caranya itu 2 pangkat X. X-nya itu yang mana sih bang tuh? X-nya itu yang satu nih. Yang satu ini. Nah, terus 2 di pangkat 3 sama dengan 8. Jadi subnetnya adalah 8. Nah, untuk yang 224 tadi itu namanya subnet max ya. Lalu ada host per subnet. Host per subnet yaitu 2Y, 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y itu yang mana sih bang? Yang itu yaitu yang 0, yang nolnya ya. Jadi kan nolnya tadi ada 5 tuh. Berarti 32 pangkat 5 dikurangi 2. 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Jadi host per subnetnya 30. Oke. Nah, tuh saya udah memberikan catatannya ya. X itu adalah bilangan binernya yaitu yang nolnya. Blok per subnet. Nah, cara ngitung blok per subnet itu agar tahu gitu ya, setiap blok per subnetnya itu ada berapa biji, ini saya ngitungnya. 25/6 adalah rumus sama dikurangi subnet max. Subnet max kita tadi adalah 224, jadi dikurangi ya jadi 32. Jadi blok per subnetnya adalah 32. Nah, jadi kayak gini tuh. 0 sampai 31, 32 sampai 63, 64 sampai 95, 96 sampai 127, 128 sampai 159, 159 dan nah kayak gitu guys sisanya. Oke, segitu saja video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan saya dalam menjelaskan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.